Halo dan selamat pagi Bu Novi dan teman-teman. Pada hari ini kita kelompok cowok ingin melakukan praktikum kimia mengenai penentuan asam dan basa dengan indikator alami. Tujuan kita melakukan praktikum ini ialah 1. Mengetahui cara menentukan indikator asam dan basa dari bahan alami. 2. Mengetahui sifat asam dan basa menggunakan indikator alami. Dan 3. Untuk mendapatkan nilai dari Bu Novi tercinta. Bahan-bahan yang diperlukan adalah teh celup 12 biji, desakur kunyit bubuk 2 saset, bunga merah, bunga biru, buah naga 2 biji, cuka, kapur sirih, garam, gelas plastik. Baiklah, mari kita masukkan ke praktikum. Ini langkah pertama, kita akan mengulek gula merah supaya mendapat sarinya. Yang mana itu? Jadi untuk indikator yang kedua adalah buah naga. Pertama buah naganya kita sendok dulu supaya nanti bisa jam habis. supaya nanti bisa Ini sempurna. Let's go. Jamin. supaya nanti bisa kita Ekstra. lumat dan akan kita satukan dengan larutan-larutan tadi. Jadi pertama-tama kita akan menyiapkan larutan yang akan digunakan untuk melihat indikator alami tadi. Yang pertama kita akan membuat larutan air dan garam. Glory, glory, man united. Garam, ram dan madu dulu. Sakit dadaku. Jangan langsung dipas ya, ntar gua ngomong apa. Bos. Bos. Tunjukkan satu, Bu. Satu-satu. Apa? Tunjukkan satu gelasnya. Gelas yang pertama adalah indikator untuk bunga merah. Yang kedua adalah untuk bunga biru. Yang ketiga adalah untuk buah naga. Dan yang ketiga adalah untuk kunyit. Nah, ini larutan dari bunga telang yang berwarna biru sudah dilarutkan dengan larutan garam, cuka, dan juga kapur sirih. Bisa lihat ini perbedaannya kan, dari garam dia berwarna biru, dari cuka dia berwarna pink, terus dari larutan kapur sirih berwarna putih bening itu ya? pink, Putih kusam. iya putih kusam, kata Eko. Ada perubahan? Perubahannya mungkin di dua ini ya kelihatannya. Nih, ini paling berubah. Jadi lebih berwarna. Ya, Yang garam gak ada perubahan. yang garam biru, yang garam gak ada perubahan, tetap garam tetap berwarna biru. Sementara yang cuka berubah jadi sedikit keunguan. Dan untuk yang di kapur sirih, sebenarnya nggak tahu bedanya apa ya Bu. mungkin lebih ke arah merah muda sedikit Bu. Enggak sini dong. Itu maaf ya Bu kalau ada suara gitar. Kan ada anak ganteng lagi main gitar. Woi benar sih gila. Oke, lanjut. Dan sekarang kita buat. Oke, jadi pada reaksi kedua kita akan masukkan larutan buah naga ke 3 larutan ini, itu garam, cuka, dan kapur. Yang pertama kita coba ke apa nih? ke cuka. Oke, Masukkan. Setelah itu kita masukkan ke kapur. Aduk dulu tuh. kapur sirih. Kapur sirih.
Dan yang terakhir kita masukkan ke garam. Harus dibiarin. Nah, Padahal aku biarkan sendiri. Nah, pada reaksi ini kita bisa lihat pada cairan cuka itu airnya berubah menjadi sedikit lebih merah muda. Terus pada kapur sirih buah naga yang dicelupkan berubah menjadi warna kekuningan, putih kekuningan, dan yang garam itu tetap sama, tidak ada perubahan. Oke. Ya. Yes. Selanjutnya ini ada indikator larutan ketiga, itu kunyit, larutan berwarna kuning. Yang selanjutnya akan direaksikan ke 3 larutan. Pertama ada larutan garam. Yang kedua itu ada cuka. Yang terakhir itu ada kapur sirih. Dari ketiga larutan yang sudah direaksikan, larutan garam, Sahabat, kasih waktu reaksi dulu. Tunggu semenit. Mungkin aduk-aduk kali biar cepat. ya emang. Cuka nggak itu, Cok? Nggak boleh. Apa ya? Udah ya. Ya. Dari ketiga larutan itu, larutan garam ini cukup agak kekuningan, keruh. Itu karena ini Oh, bisa dilihat. bening, masih bening. Tapi ada sedikit warna kuningnya. Untuk yang kedua, Larutan yang kedua, Mungkin bisa dicabut dulu. Nah, ini tetap bening juga, tapi masih ada kayak warna kuning-kuningnya dikit. Nah, yang kapur sirih, reaksi yang di kapur sirih ini lebih terlihat daripada 2 yang lainnya. ini lebih ke oren-orenan ya. Udah? nice. Bohong gitu. Untuk indikator alami keempat, kita ada bunga merah yang sudah dihancurkan. Akan kita masukkan ke 3 larutan, dimulai dari yang cuka. Warnanya apa tuh, Bang? Warnanya buta apa gimana? Lalu untuk yang kedua akan kita masukkan ke garam. Garam dan mengkudu, amin. Aduk lu tuh. Untuk yang ketiga Ini gua aja yang aduk. akan kita masukkan ke larutan kapur sirih. Warnanya apa tuh? Buta apa gimana? Itu tadi 2 kali nih. Kesel gak? Setelah beberapa saat nampak perubahan pada kapur sirih, di mana kapur sirihnya jadi menguning, sedangkan untuk garamnya dan cuka mengalami perubahan menjadi warna kemerahan. Sedangkan untuk yang garam, warna merahnya lebih gelap dibandingkan dengan yang cuka. Ini udah orang. Merah, Orang. hijau, hilang. Merah terang lah. Yang pasti garam ini dia warnanya lebih gelap dibandingkan yang cuka. Hai Ibu Novi dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan tentang kerja kelompok teman-teman saya. Ya, seperti yang bisa dilihat, saya berada di rumah sakit, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang kerja kelompoknya. Saya cuma memberikan kesimpulan kasar karena hasil dari uji cobanya saya nggak bisa lihat. Saya juga nggak dikasih kata-kata untuk bekerja. Mana videonya juga belum selesai, jadi saya belum bisa nonton, saya belum bisa kasih kesimpulan pas. Tapi ya kesimpulan yang kasar itu seperti ini. Jadi warna itu bisa berubah tergantung dengan
tingkat keasaman. Lalu kita bisa menggunakan bahan-bahan alami untuk menentukan keasaman dan kebasaan. Menggunakan bahan alami juga dapat menjadi alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Demikian dan terima kasih. Ram 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 dan madu Garam dan mengkudu, amin. 1, 2, 3. Peran sebagai finalis satu. Bayar dah. Lalu untuk indikator keempat kita ada bunga merah yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan teh yang ada Lanjut. Asin. baru nyari hilang.
Belum coba tahu namanya tempo kan? Belum sih tempo. Sumpah, ini yang gua rasain pas nyanyi apa The Last Stand. Itu temponya cakep.